kelakuan bajingan-bajingan seperti itu. Coba perlihatkan mana Tuhanmu sekarang, mana Allah yang kamu yakini, tunjukkan sama saya. Apabila kau ingin mengetahui Allah secara objektif, benar-benar tahu, maka lebih baik kamu tidak usah percaya kalau Allah itu ada. Karena mereka sudah tahu kalau melihat Allah modar, mati. Sayang sekali saya mendapat informasi kalau itu ditujukan pada Egy. Sebetulnya dia dengan mengatakan seperti itu bisa menjadi delik hukum karena dia mencaci maki Egy. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ayah Sofia yang dirahmati oleh Allah, jumpa lagi di YouTube channel Mu'alaf Center Ayah Sofia bersama saya Niru Khairunisa. Pada diskusi kita malam hari ini, kita beda seperti biasanya karena biasanya ada di studio podcast, biasanya ada di kantor Ayah Sofia. Namun kali ini kita berada di rumah makan nasi campur Lah Madura. Lokasinya ada di Jalan Melati nomor 28 Jatimulyo Lowaru, tepatnya di Malang. Jadi buat sahabat Ayah Sofia atau teman-teman semuanya yang ingin berkunjung ke kota Malang, direkomendasikan jika mau berkumpul bersama keluarga atau menongkrong bersama teman-teman, silakan kunjungi rumah makan nasi campur Lah Madura ini. Baik, pada malam hari ini kita akan berdiskusi kembali karena kemarin tuh kita sempat live streaming, kemudian mungkin temanya agak sama, tapi ini lebih ke yang viral pada hari ini atau dekat-dekat ini, begitu. Tema yang akan kita bawa pada malam hari ini yakni bertanya tentang tunjukkan Allahmu sekarang itu apakah menghina agama, begitu. Nah, sebelum memulai sesi diskusi kita pada malam hari ini, alangkah baiknya kita mendengarkan dahulu lantunan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh saudara kita Ilham Gulam Gibran. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau syi'na larafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawah famathaluhu kamathalil kalbi in tahmil alayhi yalhath aw tatrukhu yalhath ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون ولله الأسماء
الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون صدق الله العظيم ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sodaqallahul azim, sodaqallahul azim, sodaqallahul azim. Alhamdulillah telah dibacakan lantunan ayat suci Al-Quran. Semoga menambah keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Amin. Langsung saja untuk menghemat waktu, mari kita mulai sesi diskusi kita pada malam hari ini. Sebelumnya telah hadir di sini dua narasumber kita, tuan guru kita. Yang pertama ada Gus Betik sebagai kristolog dan budayawan, kemudian yang kedua ada Dr. Suryadi sebagai Ketua Arematia Pusat. Mari kita sapa dulu dari Gus Betik. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Gus? Alhamdulillah. Dingin. Hujan terus. Hujan terus. Alhamdulillah sehat? Sehat alhamdulillah. Sehat, semangat. Semangat. Kemudian Dr. Suryadi, bagaimana kabarnya dokter? Alhamdulillah dikaruniai sehat walafiat. Alhamdulillah sehat. Jadi begini narasumber, Ya. kita itu akan berdiskusi tentang yang lagi viral akhir-akhir ini, gitu, tentang bertanya tentang tunjukkan Allahmu sekarang. Nah, seperti itu apakah menghina suatu agama begitu? Nah, nanti akan kita ulik bersama-sama bagaimana stigma atau pendapat dari dua narasumber kita pada malam hari ini begitu. Mungkin yang pertama bisa dijelaskan oleh Gus Betik dari sisi sudut pandang seorang kristolog dan budayawan. Menurut Gus Betik ketika mempertanyakan keberadaan Tuhan itu apakah menghina suatu agama begitu Gus? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya kita agak sulit ya dalam memahami dari video yang singkat itu ya, beberapa menit itu ya. Jadi kita agak sulit juga untuk nanti mempetakan duduk permasalahan itu seperti apa kan. Kan video itu kan disampaikan dengan sebuah semangat 45 ya, berapi-api gitu ya. Pertanyaannya ditujukan kepada siapa? Dia tidak nyebut. Dia tidak nyebut kepada siapa. Yang dia sebut adalah bajingan-bajingan tengik. Mereka itu bajingan-bajingan tengik semuanya yang suka memperdagangkan umat, suka dagang syafaat, suka dagang ayat-ayat, suka tentang agama, kelakuan bajingan-bajingan seperti itu. Coba perlihatkan mana Tuhanmu sekarang, mana Allah yang kamu yakini, tunjukkan sama saya. Ya, jawab itu, mana Tuhanmu, tunjukkan sama saya. Celing, kelihatankah? Celing, seperti apa? Ayo tunjukkan sama saya mana Tuhanmu. Cuman itu aja yang kita dapatkan dengan body language yang semangat 45 itu. Aku agak sulit mengatakan siapa yang dia maksud bajingan itu, kita nggak tahu. Ya, kita nggak tahu dia sedang marah dengan siapa atau dia sedang berseteru dengan siapa, dia sedang tidak suka dengan siapa, kita nggak tahu. Karena yang ada cuman informasinya seperti itu. Ya, jadi masalah sosialisnya kita abaikan. Ya, aku nggak tahu. Tadi aku nggak berani menyimpulkan. Yang kita bicarakan itu adalah tentang sebuah keinginan tunjukkan Tuhanmu. Itu aja yang kita bahas ya. Karena yang lain aku nggak tahu dia ditujukan ke siapa. Yang dimaksud bajingan itu kan nggak tahu. Terus marahnya karena apa juga nggak tahu. Ya. Jadi kita fokus ke masalah keinginan ya. Yang dia minta tunjukkan ya di mana Tuhan, di mana Allah itu ya. Itu aja kita fokus. Jadi aku kira itu lebih bermuatan positif daripada berbicara tentang sosialisnya. Kita berbicara akademisnya aja lah. Karena akademis itu nanti akan memberikan edukasi kepada kita semua ya. Bertanya tentang
tunjukkan Allahmu atau Tuhanmu sama aku. Terus celing-celing itu, aku ndak tahu apakah dalam benak dia bahwa Allah itu materi, benda. Ya, ini kan harus ditanyakan dulu sebetulnya. Makanya seperti di channel YouTube Subandite Sukoco itu yang aku jelaskan, apabila kau ingin mengetahui Allah secara objektif, benar-benar tahu, maka lebih baik kamu tidak usah percaya kalau Allah itu ada. Karena tidak mungkin kita itu yang terbatas ini bisa mengetahui yang tidak terbatas itu secara objektif, itu tidak mungkin. Ya, makanya aku bilang, apabila kamu pingin tahu, kalimat ini tolong jangan dipotong ya, karena biasanya sekarang videonya Gus Muti banyak yang diculik, dicolong. Aku bilang dicolong karena nggak izin kan, dan aku belum izinkan untuk mengambil videoku. Kemudian dipotong jadi tujuan kalimatnya jadi nyimpang tuh ya. Perhatikan kalimatnya. Apabila kamu ingin mengetahui Allah secara objektif, mendingan kamu sudah tidak usah percaya saja kalau Allah itu ada. Gitu. Karena tidak mungkin ya. Di Al-Quran juga dikatakan begitu. Peristiwa ketika Kanjeng Nabi Musa mau menerima wahyu, kan itu bilang, minta ditunjukkan Allah, tunjukkanlah aku ya Allah tentang engkau. Kata Allah, oh jangan, ini daripada aku baca ayat terlalu lama ya, substansinya saja. Allah kan bilang, coba kamu lihat gunung itu, kalau gunung itu masih kokoh di situ berarti kamu kuat. Ternyata begitu dilihat berantakan dan Kanjeng Nabi Musa semaput, itu loh. Jadi tidak mungkin. Begitu juga kalau kita lihat di perjanjian lama ya, ketika Musa mau naik ke bukit itu menerima dasatita, begitu juga orang-orang Israel diajak tidak ada yang mau. Makanya jangan sekali-sekali sok-sokan tanya tentang saksi, jangan ya. Kan banyak itu apologet dari seberang, siapa saksinya Kanjeng Nabi Muhammad terima wahyu di Gua Hiro? Jangan ya. Ada batasan tertentu yang kita memang tidak bisa masuk ke ranah itu. Karena kalau itu dipaksakan, maka aku juga akan balik bertanya, siapa yang menyaksikan Musa menerima 10 Commandment di atas gunung itu? Karena apa? Umat Israel tidak mau diajak naik. Bahkan Musa disuruh berangkat sendiri. Ya, jadi jangan sok-sokan tanya saksi-saksi. Nanti kalau aku tanya, kamu percaya anaknya bapakmu? Iya. Saksinya siapa? Kalau mamamu itu digarap sama supirnya bapakmu gimana? Coba. Paham ya logika yang aku bangun? Kayaknya masuk. Iya, jangan sok saksi-saksian. Ada masa di mana memang kita tidak mampu masuk ke sana. Kalau dia mau sih, coba. Kamu anaknya bapakmu? Iya. Saksinya siapa? Kan kamu katanya mamamu, katanya bapakmu. Lah kalau misalkan mamamu ngompreng sama satpam sebelah, terus digarap, terus lahir kamu, paling-paling kamu bisa, iya kan? Ini kan logis. Paling-paling bisa kamu tes DNA. Tapi pernah kamu tes Pak, saya belum punya saksi bahwa bapak adalah bapak saya. Maka demi keyakinan saya mengajak bapak untuk tes DNA. Berani kamu ngomongkan bapakmu gitu? Kan enggak berani. Makanya ya, aku itu kalau ditanya itu bukan aku nggak bisa jawab, males jawab pertanyaan-pertanyaan sampah seperti itu. Bukan levelku lah. Levelku itu ya yang sudah punya kelas lah. Orang-orang akademisi itu oke. Kalau kelas coro itu biar anak-anak aja yang jawab, ya. Tapi substansi kita bukan di sana, bukan tentang saksi ya. Kalau saksi seperti itu tadi. Tentang kenapa orang-orang Israel itu tidak mau diajak naik ke atas bukit. Karena mereka sudah tahu kalau melihat Allah modar, mati. Begitu juga yang di Al-Quran katakan kan, begitu gunung itu dilihat sudah nggak ada, semaput. Lah kok ini ada orang bilang tunjukkan Allahmu, tunjukkan Tuhanmu, celing gitu kan? Maka aku kasih tahu, ya, aku jelaskan dulu ya.
Di Al-Quran itu dijelaskan bahwa Allah itu wal awalu wal akhiru. Dialah yang awal, dialah yang akhir. Kalau di kitab perjanjian lama dan perjanjian baru, kalau Al-Quran kan perjanjian terakhir nih, itu dikatakan dia alfa omega. Ya. Ini agak sulit ini, tapi kalau kalian belajar fisika mudah-mudahan paham ya. Karena dia yang awal dan dia yang akhir, maka dia menjadi maha tahu. Karena dia menjadi maha tahu, maka dia menjadi maha kuasa. Iya kan? Kan knowledge is power. Pengetahuan itu adalah kekuatan. Gitu loh. Jadi orang-orang barat itu sebetulnya meniru tentang ini. Ya, knowledge is power. Jadi karena dia itu alfa omega, karena dia itu yang awal dan yang akhir, konsekuensi logis berikutnya adalah dia menjadi tunggal. Gitu loh. Karena apa? Yang awal dan yang akhir, ketika semua tidak ada, belum ada, dia sudah ada. Nanti ketika semua kembali tidak ada, dia tetap ada. Maka dia yang selalu ada. Nah, ya. Oke. Jadi dengan demikian ya, dia itu tidak terikat tapi mengikat ruang dan waktu. Karena itu ya, dia tidak masuk dalam lintasan sejarah. Semua yang masuk dalam lintasan sejarah punya sejarah. Karena sejarah itu berbicara ruang dan waktu. Maka dia bukan Allah. Jadi kalau kita mau cari Allah ya, pakai buka buku sejarah. Buka buku sejarah saja. Ada nggak sejarah Allah? Dia masuk lintasan sejarah. Kalau misalkan dia lahir tahun 1 Masehi, ya, terus disalib di Bukit Golgota, gitu. Itu kan masuk lintasan sejarah itu, ya. Itu masuk lintasan sejarah itu, ya kan? Dia dulu tidak ada dan sekarang tidak ada. Itu kan masuk lintasan sejarah, ya. Nah, sedangkan yang dikatakan oleh Al-Quran, ya, dikatakan oleh perjanjian lama, perjanjian baru, perjanjian terakhir, ya. Kalau Yesus itu jelas bilang di Yohanes 1:8 itu, tidak ada yang pernah melihat Bapa, dan itu yang mengatakan Yesus. Ya, terserah teman-teman mau percaya dengan ucapannya Yesus sendiri enggak. Begitu juga di perjanjian di kitab Musa, zaman Musa. Itu juga begitu. Yang diabadikan juga di Al-Quran. Pingin ketemu, pingin lihat, enggak bisa. Gitu loh ya. Jadi 3 perjanjian ini, perjanjian lama, perjanjian baru, perjanjian terakhir, sama-sama mengatakan Allah itu tidak bisa dilihat. Karena apa? Karena dia tidak terikat, dia tidak. Ya, kalau ini kan terikat ini kan materi ini. Ini dulu kan tidak ada, dibikin pabrik menjadi ada. Nanti salah satu waktu dia bejat nggak ada, jadi sampah dibuang. Ya ini kembali ke alam, menjadi tanah, jadi apa? Karena dia terikat dalam ruang dan waktu. Nah dia kan sekarang ini terikat dalam ruang dan waktu sini. Nanti kalau tak bawa ke batu, dia terikat ruang dan waktu batu. Ya, paham sini ya? Sesuatu yang diciptakan. Iya, kalau Allah itu tidak terikat oleh ruang dan waktu, maka dia tidak bisa, dia bukan benda. Jadi kalau ada yang bilang, tunjukkan Allahmu, tunjukkan Tuhanmu, nanti kalau ada inilah ya, kalau ada orang datang sama kamu terus menunjukkan ini Tuhan atau ini Allah, kamu jangan percaya. Karena Al-Quran, perjanjian lama dan perjanjian terakhir, perjanjian lama mengatakan ya, laisa kamislihi sayun, tidak ada satupun yang menyerupainya. Jadi nanti kalau ada orang misalkan iseng ya ngasih tahu kamu tanya Allah, ya ini Allah ini gitu. Kalau kamu percaya berarti kamu blow on. Karena laisa kamislihi sayun, tidak ada yang menyerupainya. Nanti kamu lihat ada matanya, ada hidungnya sama. Bukan, ya. Jadi pesanku seperti tadi itu, ya. Sudahlah. Kalau kamu memang ingin tahu Allah secara objektif, lebih baik kamu nggak usah percaya bahwa Allah itu ada, karena tidak mungkin. Sekarang di Al-Quran dikatakan wal zahiru wal batinu, ya. Itu kita harus tahu. Zahir itu artinya apa? Cetho welo-welo, ya. Jelas. Kita harus tahu, jelas dalam dimensi apa? Jelas dalam dimensi ciptaan.
Jadi Allah itu jelas dalam dimensi ciptaan. Kita bisa lihat Allah, ada bumi ini. Ya. Nah, bumi ini siapa? Ada yang berani klaim dia punya saham dalam penciptaan bumi? Ada? Nggak ada. Mau dari seluruh jagat ini nggak ada yang mengklaim bahwa aku punya saham dalam penciptaan bumi. Nggak ada. Ini 100% Allah yang ciptakan. Ya. Makanya kalau kita ingin tahu Allah, itu arti tentang yang zahir itu dalam ciptaannya. Artinya kita mengetahui dia via itu jalan. Makanya ada di kitab suci itu di Alkitab Via Dolorosa. Itu biasanya teman-teman Katolik itu jalan penderitaan ketika Yesus dari mahkamah dibawa ke Bukit Golgota yang dicambuk itu ya. Itu Via Dolorosa. Makanya kalau kita ingin tahu Allah, ya bisa cetolelo dan itu via ciptaannya, bumi, udara dan segala macam. Ya, sekarang yang dimasalahkan batin itu tersembunyi, ya. Artinya apa? Tersembunyi itu dia ada dalam suatu suasana yang dimana indera kita tidak mampu ke sana. Kita punya panca indera itu tidak mampu untuk mengindra eksistensi Allah secara objektif seperti apa. Tidak bisa. Makanya disebut batin tersembunyi dalam keterbatasan pengetahuan kita. Jadi sekali lagi ya nggak tahu ya apa sih dia lagi resah dan gelisah ya. Kalau mau tahu Allah secara sesungguhnya, Tuhan secara sungguhnya, dan nanti ada orang mungkin datang ke rumah dia ya, terus bawa ini loh Allah gitu ya, kalau kamu percaya ya kon blow on. Itu dari aku, matur nuwun. Baik Gus, sebenarnya dari tokoh yang mengatakan itu kemarin juga sempat sudah klarifikasi Gus. Di suatu stasiun televisi dia mengatakan bahwasanya itu kata-kata yang aku tujukan kepada Egy Sujana, begitu katanya. Ketika itu Egy Sujana itu sedang berdiskusi dengan seseorang, kemudian dan dia itu ceritanya seperti seakan-akan menganjing-anjingkan dia, begitu. Mohon maaf. Lah kalau memang begitu kan enak ditemuin saja. Apa susahnya? Kalau minta diketemukan aku bisa. Kebetulan beliaunya lebih kenal dengan Mas Egy, ya. Minta bantuan dengan niat baik, ya, membangun silaturahmi, ingin ketemu, monggo kita bisa fasilitasi untuk ketemu. Apa sulitnya? Kan tidak harus seperti itu. Karena ngapunten ya, dalam video itu tidak mengandung unsur education, itu loh. Kecuali unsur education ya, Mas Egy punya pendapat ini dibantah dengan tidak apa-apa, tidak harus ketemu. Tapi kalau sudah menyangkut perasaan senang dan tidak senang, persepsi sendiri, itu harus ketemu. Dan bisa jadi setelah Mas Egy menjelaskan, dia justru berbalik welcome gitu loh. Jadi keterbatasan ruang dan waktu antara dia anak mana itu, Pekalongan atau mana gitu, area itu ya, anak Jawa Tengah sana mah nggak jelas aku. Mas Egy kan ada di Bogor sana. Bisa kalau misalkan tolong Gus Bedi saya difasilitasi, bisa saya fasilitasi. Kapan-kapan kita telepon langsung ketemu di mana gitu, saya siap supaya nggak kacau gitu loh. Nah, karena ya tapi zaman kebebasan informasi ya, sekarang apa saja bisa jadi viral dan kalau yang aneh-aneh memang cepat viral gitu. Sementara urusan negara kita ini kan masih banyak gitu loh. Sekarang sekolahan sudah mulai, alhamdulillah anakku di SD Muhammadiyah Batu ya, sudah mulai full time kan. Suasana yang kondusif ini ayo kita jaga. Ngapain ngurusin yang begitu-begitu? Makanya aku bilang seperti dalam channel gitu, kita berbicara dalam meja akademis loh ya, gitu. Supaya tidak menimbulkan di sosial yang aneh-aneh gini, gitu. Jadi gitu Mbak. Kalau memang mau ketemu dengan Mas Egy, kita siap ya. Dan saya akan minta dokter kita untuk membuat, karena beliau, aku kenal tapi beliau lebih kenal. Bahkan kami dulu waktu di Bogor itu di Gunung Putri itu tidur atau sempat bikin acara di vilanya beliau.
Orangnya enak kok, orangnya enak. Masih gitu orangnya enak gitu loh. Cuman ya namanya orang dalam kerangka mempertahankan pendapat ya mesti gitulah ya. Aku sendiri juga kan gitu, tapi jangan dianggap terus nggak bisa diajak berdamai enggak. Itu Mbak. Kalau memang seperti Mbak bilang itu ditujukan kepada Mas Egi gitu. Ya. Itu dari aku. Baik. Baik, kalau menurut Dokter Suryadi sendiri melihat apa yang sedang viral akhir-akhir ini tentang menanyakan keberadaan Tuhan, begitu Dokter, bagaimana? Iya, pertama tadi sebenarnya sayang sekali saya mendapat informasi kalau itu ditujukan pada Egi. Sebetulnya dia dengan mengatakan seperti itu bisa menjadi delik hukum. Karena dia mencaci maki Egi. Kan gitu kan ya. Kalau statementnya ini tanpa ada nggak bisa disentuh hukum. Kalau saya bicara hukum positif ya, misalkan ini penghinaan atau penistaan, nggak bisa. Penistaan agamanya juga nggak jelas yang dimaksud gitu kan ya. Terus ya kepada siapa ini nggak jelas. Tapi ketika kemudian dia menyatakan bahwa itu ditujukan untuk Egi, karena Egi berkata bla 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 begitu, sebenarnya lalu malah dia rentan kalau diperkarakan malah. Sama Mas Egi. Iya, sama Mas Egi. Ini sedikit saja soal dimensi hukumnya ya. Kemudian yang kedua, ketika karena saya tidak tahu prosesnya, hanya tadi selintas melihat kata-kata yang digunakan, ya itu memang kata-kata orang yang lagi marah. Makanya tadi dikatakan semangat 45 tadi ya. Sebetulnya saya melihat ada kemarahan. Sekaligus juga mungkin ada kekecewaan. Itu. Kemudian yang berikutnya, saya membaca bahwa anak ini referensi atau kerangka berpikirnya ketika bicara Tuhan itu sesuatu yang tidak diharapkan sebagaimana Gus Betik tadi. Jadi kalau celing, nah gitu kan ya, celing, nah itu tandanya bahwa Tuhan di mata dia adalah makhluk, sesuatu objek yang bisa dihadirkan dengan begitu saja. Kalau dari kata-kata yang dimainkan ya, apalagi jangan diperkuat dia membenci Egi gitu ya, maka kerangka berpikir dia atau frame reference dia tentang Tuhan ya sesuatu yang sama dengan kita. Lalu dia tanya mana, tunjukkan celing kan gitu kan ya. Tapi tentu sebenarnya kalau kita ingin menjawab ya seperti mana katakan Gus Bedik tadi bahwa Allah itu bukan makhluk, Allah itu Khalik. Sebagai sang Khalik tentu berbeda dengan makhluknya. Saya jadi ingat pengalaman saya mencari Tuhan kalau gitu ya. Saya pernah hidup dengan ketidakjelasan identitas. Lahir dari keluarga Muslim, lalu kemudian SD Islam, kemudian SMP saya masuk Katolik, lalu SMA bertemu dengan pendeta Hindu yang sangat guru wali saya, yang sangat dekat dengan saya, sampai saya lalu menjadi beragama Pancasila atau bahasa sekarang agnotis. Sampai akhirnya teman saya mendorong saya dengan kata-kata, orang bilang kamu cerdas Sur, coba buktikan kecerdasanmu dengan mencari yang sebetulnya Tuhan itu siapa. Kok kamu nggak jelas Tuhannya? Kira-kira gitu. Jadi karena nggak jelas Tuhan saya, agama saya nggak jelas, sholat juga enggak, ini juga enggak gitu. Saya dulu begini, ya gitu kan ya. Tapi juga tidak melanjutkan begini, gitu kan. Di atas nama Bapa, Putra, Rohul Kudus, amin dulu begitu. Tapi juga nggak berlanjut. Karena itu saya katakan tadi saya agnotis. Cuma sekarang saja baru tahu ada istilah agnotis. Dulu nggak ada kan istilah agnotis, sehingga saya bilang ya bertuhan Pancasila. Agnotis itu apa? Agnotis itu orang yang percaya Tuhan itu ada tetapi tidak beragama. Meyakini Tuhan ada, tapi Tuhan tidak menurunkan petunjuk hidup atau agama. Dan ini sekarang sedang tren di Eropa, di Amerika.
Jadi orang Amerika, orang Eropa itu sekarang lebih banyak yang agnostis, termasuk Australia pun demikian, ketimbang yang beragama. Ya. Jadi agama di sana, terutama agama Kristen yang saya tahu ya, karena saya beberapa ngelancar di beberapa negara, itu ya memang sudah seperti ditinggal. Terutama yang saya amati betul ketika saya di New Zealand selama 3 bulan saya di sana. Ada 2 gereja besar dibeli oleh saudara kita Muslim dan dijadikan masjid. 3 bulan saja sudah ada 2 gereja ya. Dan di sana bener-bener yang namanya gereja-gereja kosong, betul-betul kosong. Karena hobi saya itu kalau hari Sabtu, hari Ahad jalan-jalan, nggak ada, kosong, tutup. Gereja itu tutup, nggak berfungsi. Paling-paling lalu ada pengumuman ini itu funding. Jadi untuk mencari dana itu loh, pengumpulan apa untuk dikirim di mana-mana begitu. Jadi fungsinya menjadi sosial untuk mengumpulkan dana untuk dikirimkan ke negara-negara yang membutuhkan. Tapi gerejanya sendiri macet. Oleh karena itu jangan heran kalau sekarang Anda sering dengar berita gereja ini dijual, gereja ini dijual, gereja ini dijual. Bahkan di New Zealand tuh bicarakan agama nggak boleh di sektor publik, di ruang publik nggak boleh. Sekolah-sekolah nggak boleh diajarkan agama. Karena itu urusan private, jadi jangan masuk sektor publik, kira-kira begitu ya. Jadi agama mengalami suasana begitu, lalu orang lari kepada agnostis. Dia masih merasa di dalam dirinya ada sesuatu yang harus dia pertuhankan, tapi dia tidak mau dengan agama, karena agama menurut dia nggak nalar, termasuk ya memang sampai hari ini kan kesulitan ya. Di Indonesia pun ketika terjadi perdebatan kan sulit untuk menjelaskan tentang Trinitas. Umumnya kan mereka Katolik, Kristen. Dan ketika itu kemudian bicara soal Tuhan, mereka kesulitan menjelaskan. Sehingga akhirnya mereka memilih agnostis. Agnostis itu jelas, Tuhannya siapa? The One. Tuhannya namanya The One. Satu. Yang satu. Siapa? Ya pokoknya Tuhan. Nah, itulah agnostis. Saya pernah seperti itu. Yang penting saya bertuhan. Sampai akhirnya teman saya menantang saya. Nah, dari tantangan itulah selalu saya berpikir, lalu saya mencari Tuhan. Sehingga nalar saya lalu mengatakan begini, kalau andai Tuhan itu ada, Tuhan itu tidak mungkin lebih dari satu. Karena kalau sudah lebih dari satu, bukan Tuhan. Karena dia ada pesaingnya, ada pengimbangnya. Jangankan kok Tuhan, nahkoda itu lebih dari satu, masalah. Driver lebih dari satu, masalah. Itu mesti nabrak itu kalau mobil, kalau sopirnya 2. Jadi logika dan tentu tidak maha kuasa. Nah, kalau maha kuasa pasti satu-satunya. Maka nalar saya waktu SMA mengatakan Tuhan kalau ada harus satu, tidak boleh tidak. Tuhan harus unik. Berarti nggak podo, ora podo karo makhluknya. Nggak ada yang menyamai. Gitu kan ya. Tuhan harus absolut, mutlak, tidak relatif. Kalau kita kan tidak ada, tiada. Nah, itu relatif. Kan gitu kan ya. Jadi saya waktu itu menghimpun ciri-ciri Tuhan. Dengan kata lain kan sekarang konteksnya adalah sifat-sifat Tuhan. Yang kalau dalam bahasa yang paling sederhana dan dihafal oleh semua kita ya kulhu itu Allahu ahad. Nah, ketemu ahad. Allahu somad, nah menggantung dari maha kuasa, tempat semuanya menggantungkan diri. Lam yalid tidak beranak, walam yulad tidak diberanakan, dan tidak ada yang menyamai satupun. Nah gitu ya. Ya itu adalah sebetulnya sifat-sifat Tuhan, ciri-ciri Tuhan, karakter Tuhan. Nah, saya dulu mencari Tuhan dengan mengidentifikasi itu, tapi ya saya nggak paham Al-Quran, saya nggak ini itu, saya mengembangkan kemampuan berpikir nalar saya tentang ciri-ciri Tuhan. Ketika itu masih agnostis. Iya. Ketika saya lalu ketemu ciri-ciri Tuhan, lalu kemudian baru saya bertanya kepada Bible, kepada Al-Quran, kepada Weda, kepada Tripitaka. Saya bertanya, ajarannya tentang Tuhan kayak apa? Ternyata setelah saya telusur, ajaran itu ternyata yang yang match, compatible dengan apa yang saya rumuskan, ternyata Al-Quran. Maka saat itu saya berpikir, kalau begitu yang paling mendekati benar, nah kira-kira begitu waktu itu ya, adalah Islam, karena Al-Qurannya menunjukkan begitu. Loh, saya kan di SMP Katolik, saya kan diajari Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Roh Kudus, kan diajari saya ya.
lagu apa, doa-doa Bapak ada di surga, doa Bapak di surga atau lagu-lagu itu saya diajari waktu itu. Nah, sekali lagi ketika saya sudah ketemu dengan karakter atau sifat-sifat Tuhan tadi, kemudian saya cocokkan, nah jadilah saya ketemulah yang paling mendekati benar waktu itu begitu, masih belum Islam adalah Islam. Nah, akhirnya saya coba telusuri, tapi sekali lagi telusuri nalar saya, logika saya. Ada sesuatu yang kemudian menarik buat saya, walaupun orang mungkin sekarang anggap gitu aja kok dianggap hebat. Buat saya hebat. Yaitu apa? Bisa dihafal. Kalau sekarang kan kontennya bisa dipertanggungjawabkan. Kalau dulu kan dihafal. Loh kok dihafal kok jadi menjadi hebat? Mana ada buku yang bisa dihafal, bahkan oleh penulisnya sekalipun. Coba Gus Betek pernah menulis buku apa itu waktu itu? Ya, Benang Merah Agama Samawi. Nah, Benang Merah Samawi. Silakan dikasih waktu 1, 2, 3, 10 tahun, suruh hafal. Ayo kita belikan rumah bareng-bareng kalau bisa hafal. Mumpung belum punya rumah. Ya, mumpung belum punya rumah. Suruh menghafal tulisannya sendiri. Sudah ada, enggak perlu satu buku, satu bab saja tentang bukunya. Tidak pernah ada. Itulah sebabnya maka tidak ada orang yang bisa hafal kitab suci kecuali orang Islam yang menggenggam Al-Quran. Tidak ada. Nah, sekarang pertanyaan tadi, ini makhluk itu artinya ciptaan ya. Ini kan ciptaan. Ciri ciptaan itu apa? Ciri ciptaan itu orang lain bisa mencipta juga. Tapi kalau sesuatu datang dari Tuhan, nggak ada yang bisa membandingi, menduplikasi, menyamai, nggak bisa. Kalau buku bisa dihafal, itu menandingi Al-Quran. Maka saya tantang, saya sering kalau dengan mahasiswa saya itu gini, ada bisa bikin surat cinta, gampang Pak, 15 halaman atau 25 halaman, surat cinta, pilih sendiri kata-katanya, siap Pak, kalau bisa saya kasih 15 juta. Dengan catatan bisa dihafal, bukan dibaca, bukan dimengerti isinya, tapi dihafal. Saya berani menantang, kenapa? Saya sudah mencoba buku saya coba saya baca begitu, ya tetap nggak bisa hafal. Apalagi titik koma. Kalau Al-Quran itu kan luar biasa. Maaf, saya termasuk terlambat dalam belajar Al-Quran. Teman-teman yang belajar Al-Quran itu, ya ampun, panjang, pendek, koma, titik, Ngerti. tahu. Bahkan anak kecil-kecil di TV itu belum bisa melompat-lompat, tahu, diuji ayat ini, ya surat ini, ayat ini, baris ini. Masya Allah, itu bagaimana bisa dilakukan kalau tidak sesuatu yang namanya datang dari Sang Pencipta langsung. Saya berani mengatakan bahwa Al-Quran itu satu-satunya kitab suci yang bisa diuji, itu datang dari Tuhan. Apa buktinya? Ya buktinya nggak ada yang bisa menduplikasi, nggak ada yang orang bisa menyamai, menulis seperti itu. Yaitu apa? Menulis sesuatu yang bisa dihafal. Itu yang ketika saya awal waktu SMA menemukan titik itu. Jadi ketika saya diberi informasi tentang Al-Quran dan ternyata benar Al-Quran bisa dihafal, banyak orang yang hafal. Ya waktu itu belum banyak banget sih, tapi lumayan sudah ada yang bisa menghafal. Saya ditunjukkan buktinya, ya akhirnya saya jatuh cinta. Oh kalau begitu pilihan saya adalah kepada Islam, adinul Islam, dan saya menjadikan Allah sebagai ilah saya, sebagai Tuhan saya. Nah setelah saya telusur lebih jauh, waduh lebih tanda petik mengerikan, lebih mengerikan lagi. Kenapa? Karena Al-Quran itu ternyata juga mengandung kunci-kunci yang tidak bisa membuat Al-Quran tidak bisa diduplikasi atau diutak-utak, direkayasa, dirubah-rubah. Coba saja merubah Al-Quran, pasti akan ketahuan. Kenapa? Karena dalam Al-Quran itu ada kunci-kunci tertentu yang diciptakan Allah untuk menjaga Al-Quran. Kan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya akulah yang menurunkan Al-Quran dan aku yang menjaga, kan gitu kan ya. Bagaimana Allah menjaga? Satu, bisa dihafal. Kedua, ada kode-kodenya yang itu luar biasa. Coba Anda pelajari surat pertama yang turun itu kan sama Iqra ya. Iqra, dan itu turun cuma 5 ayat. Silakan dihitung jumlah huruf Iqra yang 5 ayat itu. Anda akan menemukan bahwa jumlahnya kelipatan 19. Saya nggak hafal ya, saya karena orang sosial, beda dengan orang eksak itu kalau sudah angka hafal. Kalau saya angka, aduh, patah hati kalau mengingat angka itu. Ya, jadi
Begitu dihitung jumlahnya kelipatan 29. Tahukah Anda letak Iqra itu di Al-Quran nomor berapa? Nomor 29 dari belakang. Aneh nggak? Nah, ternyata angka 19 dalam konteks Islam itu salah satu kunci Al-Quran. Karena itu Bismillahirrahmanirrahim. Kalau menurut tata bahasa harusnya hurufnya bukan Bismillah, tapi Bismillah. Bismillah. Tapi menjadi Bismillah tanpa alif. Karena kalau ada alif menjadi 20 jumlahnya. Tanpa alif jumlahnya 19. Di surat apa itu ada kalimat wa alaya tis'ata asaro. Wa alaiha tis'ata Asaro lah, dan di atasnya ada angka 19. Jadi 19 itu disebutkan secara spesial. Nah, kemudian teman saya entah referensinya apa, saya nggak tahu, Husnul Hadi itu menelusur, dia menemukan jawaban bahwa ternyata Al-Quran dengan huruf-huruf yang diawali dengan yang nggak bisa diterjemahkan itu alif lam mim, alif lam ra, nun, qaf itu ya. Ternyata begitu ditelusur jumlah misalkan qaf di dalam surat qaf ada boleh dipuji omongan saya nih. Ceken jumlah qafnya berapa? Pasti kelibatan 19. Nah di ayat berapa kata qaf itu diganti? Biasanya kaum mulut, kaum itu menggunakan qaf. Tapi kalau menggunakan itu lagi, maka jumlah qafnya tidak kelipatan 29. Kelipatan 19. Maka kemudian diubah menjadi ihwan nulut. Kata kaum mulut diubah menjadi ihwan nulut oleh Allah. Sehingga jumlah qafnya tetap 19. Kelipatan 19. Nah, jadi Al-Quran itu mengandung kunci-kunci, teksnya itu mengandung kunci-kunci. Maka ketika orang mau ngobok-ngobok, mau main-main, mau memalsu-malsu dalam waktu yang sangat singkat, sesingkat-singkatnya, langsung ketahuan kalau itu bukan Al-Quran atau itu sudah dipalsukan. Nah, oleh karena itu saya sangat heran ketika Pak Saifuddin Dokter berani mengatakan, mana mukjizatnya Nabi Muhammad? Kalau seorang Nabi kan harus punya mukjizat. Lah, itu bodohnya di situ. Karena Al-Quran itu mukjizat yang abadi, mukjizat yang tidak akan pernah terhapus kapanpun. Jadi sekarang ini kita bisa menghadirkan mukjizat di depan kita, cetawelo-welo. Kalau Nabi yang belum khotaman, bukan khotaman nabiin, bukan nabi penutup, itu semuanya mukjizatnya sudah lewat. Gitu kan ya. Mukjizatnya sudah lewat, bahkan kitabnya mungkin juga sudah dipertanyakan. Tapi kalau Kanjeng Nabi Muhammad sebagai khotamul nabiin, penutup para nabi, maka kitabnya itu adalah mukjizat dan itu akan terus ada dan orang bisa menyaksikan, buka, menguji satu persatu. Nah, kalau sekarang yang paling ngetren kan hasil riset-riset ilmiah tentang Al-Quran teruji, kontennya benar secara ilmiah. Jadi sebenarnya kalau seorang muslim mau berpikir tentang ini semua, nggak ada alternatif deh. Inna din indallahi Islam. Nggak ada alternatif. Ya sudah itu titik. Nah, karena itu seorang muslim tidak akan bertanya Tuhan di mana? Nah, kalaupun bertanya maknanya tidak objek yang relatif. Kan pernah itu seorang anak muda belia ketika bertemu dengan si Umar, lalu sama Umar diuji. Yuk, kambingmu, dombamu tak belinya, kan gitu kan ya. Ini bukan milikku, Tuan, ini milik juraganku. Allah, sekian banyak kambing, sudah deh, beli saja, saya beri mahal, satu untuk saya. Apa kata sang pengembala tadi? Fa'inallah. Dia menanyakan, di mana Allah? Nah, tapi pertanyaan fa'inallah dalam konteks anak pengembala ini bukan dalam arti kata di terus golek ketemu. Karena yang bisa kita temui pasti bukan Allah. Betul. Gitu loh ya. Kalau bisa celing, ya ketemu, pasti bukan Allah gitu loh. Nah, maka pertanyaan tadi mensiratkan cara berpandangnya siapa yang disebut Tuhan oleh dia. Gitu loh. Sehingga kita suruh menunjukkan seperti itu. Ya walaupun kalau kita mau menelusur lebih jauh, kadang-kadang memang kita sedih ya, banyak agamawan, ya, termasuk ulama yang kadang-kadang lalu bermain-main dengan agama, mungkin juga boleh disebut dengan kata-kata memperjualbelikan dengan murah agama. Ya kadang-kadang itu juga membuat kita frustasi ya. Jadi ada orang yang, ini pengalaman penglihatan saya pribadi, ada orang yang gara-gara
dia melihat orang yang dihormati itu memperjualbelikan murah agama, Jadi kecewa. akhirnya dikecewakan, dia frustasi, dia akhirnya membenci dan murtad. Nah ini kadang-kadang memang kita temukan juga sosok-sosok yang disebut apakah dengan istilah terminologi ulama atau ustadz atau apa, yang sayangnya Yang dia- Habib juga. ya Habib juga sayangnya perilaku tutur ucapnya tidak mencerminkan apa yang ada dalam agamanya. Padahal uswah hasanah kita Kanjeng Nabi Muhammad itu kan antara kata dan perbuatannya kan satu. Kita nggak bisa menemukan. Dan kalau ditanya pribadi Kanjeng Nabi itu apa? Al-Quran melekat. Tetapi fakta di masyarakat seringkali muncul seperti itu, dan itu bisa menimbulkan kekecewaan. Cuma saya nggak tahu yang ini kalau memang ujungnya dia ngaku marah sama Egy, ya kita jadi tahulah cara berpikir dia tentang Tuhan. Sehingga kalau harus menjawab di mana Tuhan, ya saya akan mendendangkan lagu Tuhan ada di sini di dalam jiwa ini. Nah begitu. Jadi cukup dipanggilkan Ebit GAD untuk menyanyikan lagu, maka ketemulah Tuhan ada di mana. Kira-kira begitu. Ya. Saya kira kalau dari saya begitu cara saya melihat pertanyaan tadi. Enggak, kalau ketemu Mas Egy ya apa? Dosen sama murid jadi murid maba. Ya. Enggak level, belum kelasnya ya. Oke. Baik, jadi ini memang ketika dia mengatakan seperti itu, ya bagaimana dia meyakini begitu. Ya, betul. Pilihan kata yang dia mainkan menggambarkan konsep yang disebut Tuhan oleh dirinya seperti itu. Bahwa sesuatu yang bersifat objek atau dalam bahasa kita relatif tadi. Nah, makhluk dan seorang muslim tidak punya konsep bahwa Allah itu makhluk yang bisa kita ketuk pintu rumahnya lalu kita mau ketemui. Bukan begitu konsep. Ya, sehingga kalau dia tanya tunjukkan Tuhanmu, atau kalau dalam bahasa tadi si kecil fa'in Allah, di mana itu Allah, nah, tentu tidak bisa dijawab dengan konteks yang seperti itu karena konsepsi Tuhan tidak begitu. Sebetulnya kan gini Mbak, kalau itu kita ngobrol empat mata gitu ya, di darat gitu ya, misalkan dia bilang tunjukkan Tuhanmu ya. Terus aku menjelaskan seperti tadi itu bahwa Tuhan itu kan bukan materi. Terus aku kembali, nah sekarang tolong tunjukkan Tuhanmu. Aku balik begitu kan, Ya, ya, ya. bisa nggak dia menunjukkan Tuhanmu? Karena gini Mbak, ini aku kasih logika berpikir yang sederhana ya. Ini dari teman-teman Torikoh ya, mereka sangat canggih berolah pikir. Coba kamu tanya, percaya nggak bahwa ada 6 hari, ada Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, ya? Dia percaya nggak? Dia percaya nggak ada hari Ahad misalkan? Atau dia percaya nggak ada hari Isnain ya? Tanya gitu sama dia. Nanti dia pasti ngomong percaya kan? Sekarang tolong tunjukkan mana Isnain itu, mana Ahad itu, mana Jum'ah itu, mana Sab'ah, bisa nggak dia tunjukkan? Paling dia tunjuk no Almana. Ketika dia di Almana, ini tulisan Isnain, Sulasa, Arba'ah, Khomsa, Jum'ah, Sab'ah. Tapi Isnainnya itu mana? Gak mampu gitu loh ya. Kalau dalam filosofi Jawa, kalau kita ngaji itu namanya begini. Yang namanya Gusti Allah ingkang Maha Agung itu adalah tan keno kinoyo ngopo. Jadi dia tidak bisa dibagaimanakan karena tidak ada yang bisa untuk membagaimanakan dia. Oh begini loh, nggak bisa. Makanya tan keno kinoyo ngopo itu artinya gimana sih? Tidak bisa seperti apakan gitulah kira-kira. Ini kalau orang Jawa ngerti ini. Tan keno kinoyo ngopo itu syarat pertama sebagai dia berhak menjadi Tuhan atau Allah. Syarat kedua itu tadi cedak, dekat. Kalau Al-Quran urat leher ya, apalagi di surat Al-Hadid itu aku berada dimanapun kau berada itu. Jadi Gusti Allah itu dekat, cedak, tanpa senggolan. Jadi kita sama Allah itu dekat, tapi kita tidak bersenggolan. Tapi dia juga jauh, tapi tanpa wangenan. Wangenan apa itu? Apa ya? Batas. Apa gue jawab Batas. bahasa Jarak ya. jarak mungkin. Oh. Nggak. Jadi kita dekat
juga tidak menyenggol, jauh juga tidak bisa dikatakan jauh sekali itu tanpa wangenan. Itu filsafat Jawa itu begitu. Ya. Makanya kan dia kan dari daerah Jawa Tengah itu seharusnya mengerti kalau memang yang suka bukis ya, suka baca, suka seperti itu. Jadi ya, tapi tadi saya katakan konsepsi dia tentang yang disebut Tuhan itu seperti apa. Iya. Itu akan menentukan makanya itu tadi aku bilang kalau misalkan kita ketemu di darat tuh enak. Ketika dia minta kita menjelaskan, kita jelaskan. Nah, setelah itu kan giliran kita tanya, "You percaya dengan Tuhan ada?" Kalau dia percaya, tolong tunjukkan coba Tuhanmu itu gimana. Kan sudah nggak bisa. Kita melihat ciptaannya aja apa, matahari aja kita nggak mampu kok. Apalagi mau lihat Tuhan. Gitu. Jadi sederhana lah sebetulnya, mungkin seperti kata Gus Dur tadi, ya kekecewaan atau sakit hati atau apa. Maka dari itu aku kalau memang dia minta menjadi mediasi, mempertemukan dengan Mas Egi bisa supaya kita jadi saudara gitu. Bisa Mbak. Yang pertama aku nggak seneng sama Mas Ipung, nggak welcome aku, karena ada sesuatu yang menurut saya salah. Tapi begitu setelah diketemukan, dijelaskan, oh gitu toh maksudnya. Oke. Jadi saudara. Jadi semua ini kan karena belum ketemuan paham saja gitu. Makanya seperti tadi, kalau mau ketemu bisa kita fasilitasi. Bang Egi itu juga orang yang cukup komprehensif ya. Mungkin ketika dia bicara kasar pada seseorang, ya memang orang itu wajib dikasari. Karena dalam Islam itu tidak harus lemah lembut. Iya. Ya, ada orang-orang tertentu yang dalam Islam boleh dikasari. Misalkan sombong itu kan selendangnya Gusti Allah, jangan pakai itu. Selendang Gusti Allah digawe, nggak pantas kan gitu. Tapi ketika kita menghadapi orang sombong, harus kita sombong. Gitu. Kadang-kadang lalu menggunakan kata kasar itu untuk menegasinya. Nah, mungkin yang dimainkan Bang Egi seperti itu konteks yang dihadapi. Ya saya baru saja sih tadi buka WA saya muncul, mohon maaf, si Kribo, saya dulu juga panggilan saya juga si Kribo karena rambut saya dulu Kribo. Ya, si Kribo yang ngomong seperti itu buat saya kurang ajar, mengerikan banget omongannya. Nah kalau ketemu orang Panjabi itu, kira-kira kalau Gus Betik berhadapan dengan orang yang ngomongnya begitu, kira-kira orang ngomong nggak pakai, sama sekali nggak pakai nalar, itu masalahnya. Jadi kadang-kadang jangan ketika kita melihat orang, mendengarkan orang bicara, kita harus sadari dulu dong backgroundnya apa, yang dihadapi bagaimana, kondisinya apa dan sebagainya, sehingga lalu kita bisa tanda petik menyalahkan atau membenarkan. Ini tadi kasus yang kita bicarakan soal si Firdaus yang menendang sajen gitu ya. Jadi kita harus pahami konteks yang sedang atau setting waktu, timing, kondisi dan sebagainya tentang yang sedang ada, sehingga kita bisa menduduk perkarakan. Ya mudah-mudahan lah, seperti katakan Gus Betik tadi, yang viral ini mudah-mudahan ditangkap dengan wise, dengan bijak oleh siapapun, sehingga kita tidak perlu menjadi gaduh pada hal yang tidak perlu digaduhkan. Kira-kira begitu. Yang terpenting adalah gimana kita melihat ini dari bukan hanya satu sudut pandang, melainkan dari banyak sisi begitu. Ya memang harus dilihat dari berbagai sisi kan. Nggak bisa. Seperti aku itu kalau di videoku itu, di channel YouTubeku itu mesti aku sering, kalau orang baru sekali masuk, oh Gus Betik kok kasar ya. Padahal tidak, karena pertama background aku memang bukan anak pondokan mesti halus-halus ya. Aku dari jalanan. Yang kedua, justru itu metodologi yang aku bikin supaya kamu nggak goblok. Karena nggak bisa dibikin halus-halus. Dan saya boleh tidak setuju dengan metode yang dimainkan oleh Gus Betik. Jadi semua itu ada pertimbangannya sendiri-sendiri. Ada proporsi masing-masing. Iya, boleh jadi siapa tadi? Firdaus. Mas Egi. Mas Egi itu boleh jadi kalau misalkan aku kan nggak tahu ya, yang nggak disukai dia konteks yang mana ya.
boleh jadi Mas Egi itu dalam tanda kutip kasar itu sama dengan kekasaranku yang aku itu memang kasar tapi tujuannya untuk mengedukasi. Nah. Kalau kamu nggak mau goblok ya kamu belajar. Kan tinggal balik gitu. Oh Gus Boti ini isi kajian kok bilang goblok-goblok. Ya aku tinggal ngomong. Ya kamu kalau nggak bilang dia mau goblok, ya belajar. Kalau disimpulkan, aku sebetulnya tidak sedang menyerang secara pribadi. Aku akan menjadikan atau menghadirkan sebuah trigger dalam kehidupanmu supaya kamu itu punya keinginan belajar itu bangkit gitu loh. Bisa jadi Mas Egi juga seperti itu. Teknik memotivasi. Teknik memotivasinya itu beda. Karena Mas Egi juga ini kan kalau kita tahu ini mentor kawakan. Dia mau browsing jagoan dia gitu loh. Baik, alhamdulillah. Mungkin bisa kita cukupkan untuk malam hari ini. Boleh. Perbincangan kita terkait tema tentang mempertanyakan di mana Tuhan begitu. Dan alhamdulillah sudah terjawab oleh Gus Betik dan Dr. Suryadi bahwasanya memang yang menciptakan itu tidak harus menjadi objek dan memang tidak begitu. Karena yang menciptakan itu bukan yang diciptakan, yang menciptakan itu ketika kamu ingin mengetahui siapa penciptamu, lihatlah ciptaannya, begitu. Iya, betul. Begitu, baik. Terima kasih untuk malam ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bebemos